Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena nggak tahu kan yang nonton video ini pagi, siang, sore atau malam. Subuh? Bisa jadi, bisa subuh kayaknya nggak juga. Ya kecuali yang nyari internetan gratis mungkin ya oke lah, selamat subuh juga. Nggak tahu nih episode keberapa, karena kan nggak tahu nih tayangnya pas kapan. Tapi yang jelas ini salah satu acara kita namanya Song Story. Jadi ini adalah sebuah acara yang emang kita siapin yang sebenarnya deket juga sama kita. Kalau di episode sebelumnya kan saya bilang bahwa karena kita MYM Worship kan juga didasari dari tim Praise and Worship, kita lebih ke arah Praise and Worship-nya. Jadi hari ini sebenarnya ada banyak banget lagu-lagu pujian penyembahan yang pernah menempel di hati gitu ya, membekas di hati. Entah cerita pengalaman pribadi teman-teman atau cerita lucu mungkin. Karena yang saya mau sampaikan lucu sih, buat saya lucu karena udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya dulu aja kali ya cerita ya, nanti bergantian kalian berdua. Jadi ini mungkin buat orang yang pernah dengar saya ngomong ini adalah versi lengkap yang pernah terjadi ketika saya pertama kali menjadi seorang worship leader. Tahu dah, kan saya pernah cerita bahwa waktu itu pertama kali saya jadi WL, dengan musik lengkap saya diketawain sama orang karena suara saya fals. Gitu. Jadi lagi ngelit acara di lagu inilah, karena selama ini saya belum pernah cerita lagu yang mana. Di lagu ini waktu itu falsnya lagu worship ini. Jadi ini banyak waktu itu ada 4 lagu seingat saya. Nah salah satunya lagu ini, dan di lagu inilah pertama kali saya jadi worship leader di gedung sebelah. Suara saya fals, saya diketawain sama orang. Lagi ibadah nih guys, bukan lagi latihan atau apa, lagi ibadah. Tapi aku gak ikut ketawain waktu itu. Nggak ada, kalian semua nggak ada. Buat yang nonton video ini, ini pembuktian. Yang merasa ketawain. Ini sebuah pembuktian untuk kalian yang waktu itu mentertawakan saya. Merasa kena bully gitu ya? Nggak, saya nggak dendam. Saya tidak dendam, garis bawahi. Saya nggak dendam. Ini lucu aja sih. Karena nggak serius. Sejujurnya kan waktu itu saya juga pernah cerita juga. Mungkin momen itu di kejadian itu adalah momen yang ngebuat saya berpikir saya nggak mungkin ada di dunia yang seperti ini, melayani di worship leader, singer dan lain sebagainya. Karena saya nggak ngerasa itu sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan karena saya aja fales. Lagu ini juga pertama kali sebenarnya saya mau bawa waktu itu pakai musik lengkap. Kan saya belajar pertama kali jadi worship leader tuh di Tunas Remaja. Ibadah, jadi kelas sekolah minggunya pisah sendiri kalau anak-anak di sini di gedung. Terus pakai musik lengkap, waktu itu Tunas Remaja misah. Jadi setiap orang dilatih atau belajar untuk jadi worship leader. Ya 1 lagu, 2 lagu. Nah lagu ini tuh selalu saya bawain. Karena saya yakin bagus, ya peluang kan aman lah. Karena udah sering dinyanyiin dong. Kayaknya udah mungkin lah. Kayaknya hal terburuk tidak akan terjadi ketika saya membawakan lagu yang biasa saya nyanyikan. Saya nyanyikan lah. Ya itu tadi, diketawain sama orang. Dan di hari itu saya merasa, saya yakin dan percaya waktu itu Tuhan gak izinkan saya di sana karena saya udah, ya kalau dibilang down iyalah, dibilang jatuh iyalah, tapi nyatanya tidak. Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa benar ternyata belum tentu buat Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Saya berproses di sana. Ya mungkin satu-satunya hal yang mengubah dan meyakini saya bahwa setiap apapun yang udah Tuhan izinkan terjadi di hidup saya, maka saya harus terima itu, saya harus seriusin itu. Ya mungkin pertama kali MYM Worship mau buat acara sih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kita buat acara dengan semua keadaan yang minim. Kita nggak pernah, itu acara terbesar pertama yang kita buat. WL-nya juga orang yang ngerasa bahwa suaranya juga pas-pasan. Yang ngedenger suara di monitor sendiri ngerasa suara siapa ini kok hancur sekali. Itu saya. Ngedenger monitor suara sendiri ngerasa gak enak, itu saya. Waktu itu terjadi, akhirnya ya udahlah dengan semua hal yang kata orang terlalu mimpi. Mungkin kalian pernah, kayaknya kalian juga ada di waktu itu di tim, di rapat. Ketika saya ngomong bahwa gimana pun caranya yang datang harus 300 orang. Bukan 300 ribu.
300 lah waktu itu. Yang saya yakinin pokoknya acara ini harus 300 orang yang datang. Dan untuk pertama kalinya itu persiapan sampai 1 tahun ya baru itu. Beneran 1 tahun, 4 bulan buat meeting doang, buat bahas ini itu, ngebahas semua kemungkinan terburuk dan terbaik. Akhirnya latihan selama 8 bulan. Kalau dipikir-pikir latihan 1 tahun untuk tampilan 2 jam kayak wah gitu buang-buang waktu sekali dan segala macam. Tapi enggak, secara pribadi saya harus mengatakan saya berproses sekali di dalam sana. Selesai acara kita kan buat foto di depan, anak-anak yang masuk dan anak-anak yang keluar tuh ada foto. Dan ada banyak anak-anak yang bilang terberkati sekali dengan apa yang kita lakukan. Dan hari itu saya tahu bahwa saya memang harus belajar punya suara yang bagus sebenarnya. Nggak mungkin juga saya nyanyi fales-fales kan nggak mungkin. Tapi saya tahu bahwa ketika Tuhan izinkan itu ada buat kita, dipercayakan buat kita, maka belajarlah, berproseslah di sana. Karena banyak banget loh orang yang bilang, saya nggak bisa. Ketika ditawarin, nah mungkin kita juga jadi salah satu orang yang memberikan jawaban itu ketika, hey kalian berdua, WL ya, kita ngerasa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Orang lain aja lah suaranya lebih bagus, lebih ngerti musik, saya juga nggak bisa main musik dan segala macam. Itu yang mungkin selalu muncul di kita. Saya ingat waktu itu ada orang yang bilang bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama, diizinkan Tuhan untuk punya kesempatan yang sama. Ketika Tuhan izinkan kesempatan itu ada, maka bersyukurlah akan hal itu. Nah memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus sama-sama belajar sih sebenarnya. Yaitu salah satu ceritanya, judulnya lagu ini Yesus Kekuatan. Lagunya udah lama banget. Saya waktu itu episode sebelumnya saya bilang 10 tahun yang lalu. Ini udah nggak tahu ya, ini udah berapa tahun yang lalu ya lagu ini, udah lama banget. Ya, seperti di episode sebelumnya saya bilang bahwa kalau misalnya teman-teman mau cari suara yang bagus sekali, mungkin bisa langsung dicek di YouTube atau platform digital lainnya. Kita di sini cuma pengen cerita bahwa ada cerita yang luar biasa terjadi di kami dari setiap lagu yang mau kita nyanyiin hari ini. Mungkin teman-teman bisa bantu saya lah ya buat dengan suara emas kalian gitu ya untuk menyanyikan lagu ini. Yesus Kekuatan. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Aman, gak ada yang ketawa. Luar biasa. Gak ada yang ketawa. Berarti ada kemajuan dong. Lebih baik lah, lebih Baik baik, kan? lebih baik. Yaitu lagu dari saya, sebuah cerita yang nggak tahu lah berapa tahun yang lalu itu, yang kita masih di gedung sebelah juga. Saya juga masih, ya paling cuma selisih 5 tahun lah dari umur saya. itu dari saya. Semoga buat siapapun yang mendengar atau melihat video ini bahwa saya cuma mau bilang bahwa Tuhan punya rencana yang besar sekali untuk hidup kalian. Maka percayalah bahwa memang Tuhan izinkan harus ada proses terjadi, jatuh bangun dan lain sebagainya. Saya sejujurnya memang harus mengatakan sampai hari ini saya masih nggak terlalu yakin bahwa saya punya suara yang bagus sebenarnya. Ya mungkin ditanyain ke orang banyak juga jelas tidak, suara saya jelas tidak bagus. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau pakai saya di sini, makanya saya mau belajar lebih baik aja. Suara saya atau apapun yang bisa saya kasih, saya mau berikan yang paling baik buat Tuhan. Itu dari saya sih.